Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis skala pemaafan dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Yosefa Cantika Dewi Fergusta dengan NIM akhir 78. Saya Ratmo Nafisah dengan NIM akhir 80. Saya Febrina Adila Puspita dengan NIM akhir 81. Baik, jadi di sini sebelum menganalisis deskriptif, kita melakukan research scoring terlebih dahulu, dan di sini disajikan sudah ada data skala pemaafan. Lalu di sini itu kita melakukan research scoring, di mana kita memencet transform, lalu di record into difference, diklik, dan di situ dipindahkan avoidance dan juga revenge 8 item ke kanan begitu. Lalu untuk namanya itu diubah, di belakangnya itu A1 diberi R itu adalah penanda sudah di reverse begitu. Dan itu untuk A1 sampai A4 dan juga R1 sampai R4 itu sama, di belakangnya diberi R begitu. Lalu jangan lupa di change, dan setelah itu klik all and new value. Nah, di sini ada all value dan juga new value, dimana untuk karena di sini tuh skalanya itu ada 5, jadi all value-nya itu 1, dimana skala terendah, dan juga new value itu 5 skala tertinggi, dan itu seterusnya 2, dan terus lalu 4, itu 3 dan juga 3, dan seterusnya ke bawah, lalu di ADD, lalu di continue, dan juga OK. Dan ini adalah hasil dari research scoring. Lalu setelah melakukan research scoring, kita menganalisis level butir. Nah, untuk menganalisis level butir ini kita pencet analyze, lalu descriptive statistik, frekuensi, diklik, dan di sini itu dipindahkan untuk ke semua variabel itu dipindahkan ke variabel gitu. Di sini pencet statistik. Untuk central tendency itu bisa dicentang semua, median, mode, dan juga sum. Terus karakteristik itu juga dicentang semua. Dispersion juga dicentang semua, mencakup SD, variance, range, minimum, maksimum, dan juga SE. Lalu untuk percentage value juga itu dicentang kuartil, lalu continue. Lalu untuk ke chart itu centang histogram dan juga show, continue, lalu OK. Oke, dan ini adalah hasil dari analisis level butir. Setelah analisis level butir, lalu ini ada tampilan dari variable view, di mana tadi yang data sudah di reverse itu sudah ada di bawahnya ya teman-teman, dan untuk yang di atasnya itu data yang awal tadi yang belum di reverse, avoidance dan juga revenge-nya, alangkah baiknya bisa dihapus saja. Oke, selanjutnya itu analisis dalam level subskala, dimana kita pencet transform seperti tadi, lalu ke computable variable. Terus untuk target variable bisa diketik avoidance ya, lalu untuk numeric expression itu diketik mean pakai huruf kapital, terus buka kurung. Nah, di sini pencet aja yang avoidance item 1, terus koma, avoidance item 2, dan juga seterusnya. Dan untuk itu pakai koma, tapi jangan pakai spasi begitu, karena kan tidak bisa nantinya gitu. Oke, karena sudah 4, lalu ditutup kurung, OK. Dan ini adalah hasil dari level subskala. Lalu lagi, karena tadi itu avoidance, jadi sekarang tuh ke mencari yang revenge. Jadi untuk revenge itu sebenarnya sama mean yang kapital, lalu buka kurung, lalu data revenge-nya, item dari reverse-nya pakai koma tapi tidak pakai spasi, itu sama. Lalu caranya sama seperti avoidance tadi, lalu OK. Dan begini. Lalu kita ulangi untuk benevolence. Benevolence juga sama teman-teman, masih kayak memakai mean, lalu item benevolence sampai item keempat. Jangan lupa memakai koma tapi tidak memakai spasi, lalu OK. Dan seperti ini. Oke, itu tadi step pertama. Lalu lanjut ke step kedua, kita analyze, terus ke descriptive statistik dan juga ke frekuensi. Nah, untuk data untuk skala yang avoidance, revenge, dan juga benevolence itu dipindah ke variabel. Lalu punya statistik seperti awal tadi, dan di sini tadi udah dicentang, lalu continue. Chart juga tadi histogram, show, continue lagi, lalu ke OK. Dan ini adalah analisis dari level subskala gitu.
Oke, setelah level subskala sudah, lalu kita lanjut ke level skala. Dimana untuk level skala ini, itu kita sama mencari yang tadi, itu transfer computable variable. Lalu untuk target variabelnya itu ditulis total score. Lalu untuk mainnya itu buka kurung, dan di situ ada avoidance, revenge, benevolence, lalu tutup kurung gitu. Lalu bisa di continue. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita analisis untuk di level subskala ini, dimana ini bisa analisis, terus deskriptif statistik, frekuensi. Nah, di sini dipindahkan langsung aja untuk total score, lalu pencet statistik sama seperti tadi, chart juga sama, continue, lalu OK. Dan ini adalah hasil dari analisis level skala. Gitu. Oke, setelah analisis deskriptif dari level butir, level skala, dan juga level skala sudah, lalu lanjut ke uji normalitas, teman-teman. Nah, untuk uji normalitas ini, kita pencet analyze, lalu deskriptif statistik, lalu ke explore. Pencet explore. Nah, di sini udah ada tampilan seperti ini. Lalu untuk yang dipindahkan ke dependent list-nya itu ada avoidance, revenge, benevolence, dipindahkan ke dependent list, dan juga untuk factor list itu dibiarkan saja kosong. Dan untuk plot, itu centang histogram dan juga normality itu dicentang, lalu di continue gitu. Untuk stem and leaf itu dibiarkan default saja, lalu bisa diklik OK. Dan beginilah untuk hasil dari uji normalitas untuk level subskala. Nah, ini adalah hasilnya. Untuk step kedua itu uji normalitas di level skala gitu. Nah, ini sama seperti yang subskala tadi, kita ke analyze, lalu deskriptif statistik, dan juga klik di explore. Nah, akan muncul seperti ini, seperti tadi begitu. Lalu untuk total score, ini untuk avoidance, revenge, benevolence dikembalikan terlebih dahulu. Nah, untuk total score itu di dependent list, factor list dibiarkan kosong, plots sama seperti tadi, lalu OK. Dan di sini hasil dari uji normalitas level skala. Dan ini adalah hasilnya. Selanjutnya, interpretasi dari hasil uji normalitas. Yang pertama itu ada di level subskala. Jadi di uji normalitas ini itu dilakukan pada 3 subskala di dalam skala pemaafan, yaitu ada avoidance, revenge, dan juga benevolence. Nah, di sini tuh menggunakan 2 jenis uji, yaitu ada Kolmogorov Smirnov dan juga Shapiro-Wilk. Nah, tapi di sini itu kita tuh menggunakan Shapiro-Wilk interpretasinya karena lebih cocok gitu pada sampel yang kurang dari 200 begitu. Jadi lebih cocok ke Shapiro gitu. Normalitas ini juga jika nilai signifikansi itu lebih besar dari 0,05 maka data itu terdistribusi normal gitu. Sebaliknya jika signifikansi itu kurang dari 0,05 maka data itu disebut data yang nggak normal. Nah, di sini interpretasinya ketika dilihat dari Shapiro-Wilk ini untuk avoidance, revenge, dan juga benevolence itu dikurang dari 0,05. Jadi memang semuanya itu datanya tidak normal, teman-teman. 0,00 untuk avoidance, 0,00 juga untuk revenge, juga 0,025 untuk benevolence begitu. Nah, berdasarkan output uji normalitas dan interpretasi ini, nilai signifikansi dari ketiga subskala itu tidak normal, dan juga disimpulkan bahwa tidak berdistribusi normal. Hal ini tuh berarti bahwa data pada subskala avoidance, revenge, dan juga benevolence itu tidak memenuhi asumsi normalitas. Itu untuk level subskala. So, yang kedua itu interpretasi pada level skala. Jadi di uji normalitas yang dilakukan pada total score dari skala pemaafan ini tetap sama ya, untuk normalitas signifikansi itu lebih besar daripada 0,05. Dan di sini bisa dilihat pada Shapiro-Wilk itu memang benar untuk signifikansinya sendiri 0,498 yang dimana itu lebih besar dari 0,05. Jadi untuk total score ini datanya itu data normal gitu. Dan ini tuh menunjukkan bahwa meskipun subskala itu yang tadi tidak normal, tetapi agregasi skor total itu tetap membuktikan, tetap menghasilkan distribusi yang normal gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal yang C, yaitu analisis dimensionalitas atau validitas konstruk menggunakan analisis faktor konfirmatoris atau CFA. Oke, jadi saya akan memberi tutorial bagaimana untuk menghasilkan output dari data yang sudah kita miliki. Yaitu yang pertama, kita klik analyze, lalu dimension reduction, lalu klik faktor, lalu kita masukkan ke variabel untuk butir-butiran yang ada 12 butir, lalu kita klik deskriptif, lalu pastikan initial solution dan KMO Bartlett's test of sparsity dan anti-image checklist, lalu continue. Lalu di extraction kita pilih metodenya principal axis factoring, lalu continue. Lalu pada rotation kita pilih varimax,
dan maksimum iteration for coverage-nya kita pilih 25, lalu continue. Lalu di option kita pilih suppress small coefficient dengan absolute value below-nya 0,40, lalu continue. Setelah itu kita oke. Lalu di sini akan keluar output dari data yang sudah kita olah tadi. Yang pertama ada tabel KMO and Bartlett test. Tabel KMO dan Bartlett test ini untuk menganalisis apakah faktornya dapat dilanjut atau tidak. Kriterianya itu apabila nilai KMO lebih dari 0,50, maka analisis faktor dapat dilanjutkan. Nah, pada tabel kita memiliki hasil nilai KMO-nya yaitu 0,846, yang mana analisis faktornya bisa dilanjutkan. Lalu selanjutnya tabel anti-image matrix. Pada tabel terdapat dua bagian yaitu covariance dan correlation. Nah, hanya di sini kita akan hanya mention yang anti-image correlation. Nah, berdasarkan analisis kami, di bagian tabel anti-image ini terdapat simbol huruf A. Ini ada huruf A yang berarti measure of sampling adequacy. Jadi, kita hanya akan melihat angka-angka yang terdapat pada simbol huruf A-nya tersebut. Nah, kriteria pengujiannya apabila anti-image correlation-nya lebih dari 0,50, maka asumsi measure of sampling adequacy dapat terpenuhi. Lalu dapat diinterpretasikan apakah angka yang terdapat simbol A-nya lebih dari 0,50 atau tidak. Di sini terdapat untuk contohnya di anti-image correlation B1 yaitu 0,854. Lalu yang B2 ada 0,814, B3 ada 0,879 dan seterusnya. Nah, itu lebih dari 0,50 sehingga syarat measure of sampling adequacy-nya terpenuhi. Nah, kemudian analisisnya dapat dilanjutkan tanpa harus menghilangkan indikator yang ada atau yang digunakan. Selanjutnya, terdapat tabel communalities, yaitu yang dimana terdapat beberapa kriteria pengujiannya, yaitu pada nilai extensionnya lebih dari 0,50, maka syarat communalities-nya akan terpenuhi. Nilai-nilai yang di sebelah kanan lebih dari 0,50 atau tidak. Ada beberapa yang lebih dari 0,50, tetapi ada beberapa juga yang kurang dari 0,50. Nah, contohnya itu ada di B1, B3, A1R, A2R, yaitu contoh-contoh yang kurang dari 0,50. Jadi, karena tidak semua indikatornya memiliki nilai extraction lebih dari 0,50, maka tidak semua indikatornya memiliki hubungan kuat dengan faktor yang terbentuk, terutama pada aspek-aspek yang memiliki nilai kurang dari 0,50. Nah, jadi pada aspek average butir 1 dan butir 2 dan benevolence di butir 3 dan butir 1. Oke, selanjutnya kita memiliki tabel variance explain. Tabel ini yaitu untuk mengetahui berapa banyak faktor yang terbentuk. Nah, di sini ada banyak tabel yang bisa kita analisis menggunakan nilai eigenvalue, di mana kriteria pengujian eigenvalue adalah faktor yang memiliki eigenvalue lebih dari sama dengan 1, maka dianggap signifikan. Sedangkan jika kurang dari 1 dianggap tidak signifikan atau syaratnya tidak memenuhi. Selanjutnya bisa kita lihat pada bagian tabel initial eigenvalues. Nah, di situ terdapat 3 tabel saja kan yang memiliki nilai eigenvalues-nya lebih dari sama dengan 1, yaitu 4,456 pada faktor 1, lalu pada faktor 2 ada 2,298, dan faktor 3 ada 1,253. Nah, sehingga ada 3 faktor saja yang memiliki faktor yang merupakan faktor signifikan atau yang merupakan faktor yang dianggap. Selanjutnya kita memasuki rotated factor matrix, di mana tabel ini itu untuk menganalisis apakah variabel-variabelnya saling mengelompok atau variabel-variabel ini indikatornya sudah konsisten. Lalu selanjutnya faktor transformation matrix. Ini tabel yang terakhir. Tabel ini untuk mengetahui hubungan antar faktor-faktor yang terbentuk. Hubungan faktor 1 dan faktor 2
Nah, seperti di sini nilainya sejumlah negatif 0,769. Negatif atau minus ini menunjukkan atau menandakan bahwa terdapat korelasi negatif yang sangat kuat. Yang artinya kedua faktor tersebut bergerak berlawanan. Misalnya, faktor yang pertama meningkat, maka faktor yang kedua bisa saja menurun. Begitu juga sebaliknya. Jadi ada hubungan tapi berlawanan. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada reliabilitas. Nah, di sini kita akan menggunakan alfa dan juga omega. Tadi di tahap awal juga sudah dijelaskan terkait reserve data yang mana itu tadi pembalikan yang tadinya 1, 2, 3, 4, 5 menjadi 5, 4, 3, 2, 1 untuk mengukur ini reliabilitas ini. Nah, karena kita tadi sudah membalikan data dengan menggunakan reserve itu, sekarang kita ke analyze untuk mengukur reliabilitasnya, kemudian kita ke scale. Nah, di sini kita mencari yang reliabilitas. Nah, itu kita ubah, kita pindahkan yang B sampai ke bawah, kemudian kita ke statistik, kita centang yang ada di atas itu, kita centang semuanya, kemudian yang bawah pada kolom bawah minusnya kita juga centang. Jika sudah, continue, lalu di situ kita pilih yang alpha terlebih dahulu. Jika sudah dipilih yang alpha, kemudian oke, teman-teman. Nah, di situ akan muncul apakah data dari skala pemaafan itu reliabilitas atau tidak, apakah baik atau tidak. Nanti kita juga akan menganalisis. Oke, kemudian jika sudah, kita akan menggunakan yang kedua, yaitu menggunakan omega. Nah, untuk menggunakan omega caranya masih sama seperti dengan alpha tersebut. Kita ke analyze, kemudian ke scale, kita mencari yang reliabilitas seperti tadi, kita cari, kemudian itu tadi kan sudah dipindahkan jadi sudah otomatis. Kemudian kita ke statistik, jangan lupa untuk mencentang yang ada di atas, kemudian minusnya juga itu ya sebenarnya untuk mengetahui aja teman-teman. Kemudian kita ganti yang omega, kalau tadi alpha sekarang omega. Jika sudah, kita klik OK. Nah, di situ akan keluar bagaimana hasilnya. Nah, nanti kita akan analisis secara bersama. Oke. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada interpretasi hasil analisis reliabilitas skala pemaafan yang tadi sudah dianalisis dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu alpha dan juga omega. Nah, di sini kita masuk pada alpha terlebih dahulu. Nilai alpha di sini menunjukkan di angka 0,844, yang mana nilai ini menunjukkan bahwa skala pemaafan memiliki reliabilitas internal yang baik. Kemudian kita lanjut pada omega. Nah, di sini nilai omega menunjukkan 0,822, yang mana ini juga mengindikasikan konsistensi internal yang baik. Jadi di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kedua hasil tersebut itu kan menunjukkan skala itu memiliki reliabilitas internal yang memadai. Kedua skala tersebut memiliki reliabilitas internal yang memadai dan dapat digunakan sebagai alat ukur yang dapat dipercaya dalam konteks penelitian maupun dalam asesmen psikologi nantinya. Seperti itu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.